Baik, selanjutnya pertanyaan dari yang punya akun Eka Mulfaza. Ustadz, mohon dijelaskan arti zuhud dan bagaimana cara supaya bisa zuhud. Nah, zuhud ya. Jadi sebenarnya nanti ada bab zuhud ya, tapi tidak apa-apa. Jadi begini, dulu saya juga pernah jelaskan definisi zuhud secara sederhana adalah nadrud dunya bi'aini zawal. Jadi melihat dunia, materi dunia dengan pandangan mata zawal, yaitu kefanaan. Jadi melihat dunia, apa yang ada di dunia ini bukan sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang harus ia yakini sebagai miliknya, tetapi sebagai titipan yang Allah titipkan sebagai sarana yang ada di dunia ini, tapi hatinya tidak pernah terikat, sehingga ia memiliki harta, uang atau tidak dalam pandangan orang lain dibahasakan dengan memiliki, bagi dia tidak ada pengaruhnya sama sekali. Maka ia tidak tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kebanggaan dalam pandangan manusia, tetapi itu adalah ya biasa-biasa saja. Ada uang banyak sama tidak ada uang banyak, itu biasa-biasa. Dipuji orang sama tidak dipuji orang, sama dihina orang, itu biasa-biasa saja, sama saja. Dihormati orang sama tidak dihormati orang, ya biasa saja. Dia hatinya tidak terpengaruh sama sekali. Wah, aku kok gak disalimi ya? Enggak gitu. Soalnya ada banyak saliman. Soalnya itu dilewati, aku dewe kok gak disalimi itu. Jadi memandang sesuatu yang ada dunia apa saja, tidak hanya harta, tidak hanya benda, tetapi juga hal-hal yang sifatnya bukan materi, seperti kehormatan, kemudian dipuji orang, diuwongno bahasa orang Jawa dan seterusnya lah, atau dihina, nah dia tidak terpengaruh sama sekali hatinya, karena hatinya sudah terainul basirohnya, pandangan batin hatinya itu sudah wusul ke Allah terus, jadi perhatiannya ke sana. Akan menjadi problem kalau di Allah yang menyatakan. Nah, kalau anda nyatakan tidak baik, iku aja mau langgar, iku gak bener. Maka ia akan perhatian terus ya. Tapi like wong yang ada nih, orang yang ngasih tahu, wis tidak peduli. Kalau omongan di wong, tidak usah. Mau hormati bagai, mau salimi bagai, ora urusan aku. Lewat ngarepku nunduk apa enggak nunduk, ya terserah, tidak ada urusan. Ini di antara zuhud. Jadi zuhud tidak selalu sifatnya materi. Kemudian caranya bagaimana agar tidak, maka kembali kepada definisi, tidak ada cara lain kecuali harus mengendalikan atau ahwal kolbinya ini, mau tidak mau harus sedikit demi sedikit belajar pelan-pelan untuk dikendalikan. Umpama begini, di hati kita ada sakho itu lokman, juga ada bakhil, pelit. Nah, ada soleh, ada toleh, ada baik, ada tidak baik. Mungkin satu kali condong ke tidak baik, maka kita tujukan atau kita ajari hati kita kepada yang soleh. Mungkin ada sifat milkiyah di hati kita, kepemilikan, tetapi juga ada sifat amanah, bahwa itu adalah titipan. Maka sesekali dicondongkan, arahkan hati kita untuk lebih condong berkepihak kepada yang amanah tadi, bukan kemilkiyahnya, kepemilikan, bahwa itu adalah amanah, kepercayaan. Maka tidak ada cara lain kecuali ke hati. Maka tasawuf ketika zuhud dan seterusnya lah, orang-orang yang bisa melakukan zuhud itu orang-orang yang senantiasa sibuk mengarahkan hatinya kepada
ahwal yang baik-baik, keadaan hati yang baik-baik, dan berusaha agar hatinya ini tidak condong kepada ahwal yang buruk-buruk dalam hatinya. Karena ketika hati itu sudah baik, berkeyakinan bahwa akan tampak di dalam zahirnya, perilakunya adalah hal yang baik. Ketika hati itu condong kepada yang tidak baik, maka akan tampak pada zahirnya kepada yang tidak baik. Tetapi kalau saya dan Anda memahami zuhud itu hal dalam sisi materi, dari materi, benda, harta, uang, dan seterusnya, iya, maka cukup dengan melihat bahwa melihat ini bukan saya maknai melihat dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati. Meyakinkan bahwa itu semua adalah bukan hal yang kekal, bukan yang bisa dimiliki selamanya. Tetapi karena begini, saya itu pernah ditanya orang, kamu kuliah S3 biaya sendiri apa beasiswa? Saya jawab ya saya daftar biaya mandiri, saya bilang. Nah, habis berapa lah? Banyak itu. Nah, lalu saya bilang gini, coba dihitung. Saya bilang begini, teman itu bilang coba dihitung Pak berapa per semester dan seterusnya. Saya bilang enggak usah dihitung, nanti saya kelihatan banyak, saya bilang. Enggak usah dihitung, nanti kelihatan banyak. Nah, ya kan biar tahu Pak, kan uangnya sekian, kalau dipakai sekian, ya kan sejatinya begini, uang itu pada akhirnya kan habis ya. Ada orang yang uangnya itu habis untuk beli perhiasan, ada orang yang uangnya habis untuk beli mobil baru, ada orang yang uangnya habis untuk beli pakaian, baju-baju baru, ada orang yang habis uangnya untuk beli kendaraan, HP, dan seterusnya, ada yang habis untuk beli rumah, ada yang habis untuk dipakai makan, dan ada yang habis untuk dipakai berobat. Nah, saya ini termasuk yang habis dipakai untuk belajar, saya bilang, mencari ilmu. Jadi finishnya sama-sama habis. Misalnya kalau ketemunya 10 juta itu sama-sama habis 10 juta, hanya caranya yang berbeda. Kita milih itu. Nah, itu di antara cara yang Nabi ajarkan, saya lupa redaksi hadisnya, itu adalah lihatlah ke bawah, lihatlah ke bawah. Ada orang punya mobil, lihat yang punya motor, yang punya motor lihat yang sepeda motor, lihat yang punya sepeda ontel, lihat yang jalan kaki, lihat yang pakai kursi roda, yang pakai kursi roda lihat orang yang ngesot, tidak punya kaki itu ya, dan seterusnya. Yang itu lihat yang meninggal, dan seterusnya. Itu lihat ke bawah. Yang presiden lihat wakil presiden, yang wakil presiden lihat menteri, yang menteri lihat wakil menteri, yang wakil menteri lihat pejabat di bawahnya, dan seterusnya sampai ketemu Pak Lurah atau Pak RT, kan mungkin begitu. Nah, itu diantara. Jadi caranya banyak. Jadi ya intinya adalah mengendalikan ahwal qalbi secara sofiyah, agar condong kepada sofiyah, yang rangkaian ilmunya masuk kategori tasawuf. Mungkin itu Mbak.